Om Swastiastu, saya dari perwakilan kelompok 8 akan menjelaskan tentang pesan persuasif. Di sini nama saya Imade Widi Dwi Pratama, NPM 193212253. Pesan persuasif adalah suatu usaha yang sadar dilakukan oleh individu maupun organisasi untuk mengubah atau memodifikasi pendapat, sikap, kepercayaan, atau perilaku individu maupun organisasi lainnya. Dengan demikian, pesan persuasif adalah pesan yang dimaksudkan untuk mengubah pendapat, sikap, kepercayaan, atau perilaku individu maupun organisasi lainnya. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional AIDA. Pengertian dari masing-masing fungsi ini dijelaskan sebagai berikut. Perhatian, pada fase ini komunikator harus segera dapat meyakinkan audiensi di bagian pemula. Minat, pada fase ini komunikator menjelaskan pesan-pesan dengan audiensi. Hasrat, di fase ini komunikator membuat audiensi untuk mengubah keinginan dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik. Tindakan, di dalam fase ini komunikator menyarankan tindakan spesifik yang diinginkan komunikator terhadap audiensi. Terus selanjutkan, memilih daya pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasi menggunakan daya pemikat dengan logika dan daya pemikat yang emosional untuk melakukan persuasi audiens. Keseimbangan di antara kebudayaan bergantung pada 4 faktor penting, yaitu 1. Tindakan yang diharapkan, 2. Harapan audiens, 3. Tingkat resistensi yang harus diatasi, dan 4. Seberapa jauh komunikator mampu menjual ide atau gagasan tersebut kepada audiensi. Terdapat 2 jenis pesan-pesan, yakni surat penjualan dan surat permohonan bantuan. Pesan penjualan adalah pesan yang dikirim oleh organisasi berorientasi laba. Sedangkan permohonan dana adalah surat atau pesan yang dikirim organisasi nirlaba untuk memberikan bantuan ke pihak lain. Baik, sekian presentasi dari saya. Mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imade Arya Setiawan dengan NPM 19321222199. Saya akan melanjutkan presentasi. Berikutnya ada pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Kebanyakan surat-surat penjualan atau sales letters disusun berdasarkan perencanaan organisasional atau AIDA, yakni dimulai dengan pertama ada menarik perhatian pembaca, yang kedua ada menumbuhkan minat, yang ketiga ada mendorong hasrat pembaca dengan menyampaikan manfaat terbaik yang akan diterima pembaca, yang keempat saran tindakan yang diperlukan bagi pembaca. Nah, berikutnya ada pesan permohonan dana. Pesan permohonan bantuan dana biasanya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Teknik yang digunakan dalam penulisan surat permohonan dana adalah fundraising letter, sama dengan teknik yang digunakan dalam penulisan surat penjualan. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu yang pertama ada surat harus dapat menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua, surat dapat menunjukkan kepada pembaca arti pentingnya donasi yang akan disumbangkan kepada pihak lain. Yang ketiga, surat dapat mengemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan.
Dan yang keempat, ada surat dapat menjelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan kami tutup untuk Pramusanti. Om Santi Santi. Om.